Reporter Global melaporkan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Insinyur Sugiarto Santoso tantang Prof. Dr. Otto Hasibuan, SHMH, bedah kasus Apkomindo. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak menerima permohonan pemohon atas sengketa Apkomindo. 218 ya, hari ini hari Rabu tanggal 8 September 2021. Memang tentu putusan itu menurut kami ya harus diterima, artinya kita tetap menghargai selalu putusan pengadilan, harus kita terima, dan tapi kan akan kami lakukan upaya hukum banding. Memang betul alasannya kan tetap ada alasannya menunggu keputusan di Pengadilan Jakarta Selatan yang 633, yang saya sampaikan bahwa harusnya para majelis hakim di sana yang memutuskan harusnya malu lah, karena tadi saya sampaikan di sini kan terlihat ya, mohon disorot dulu yang ini diperlihatkan, dilihat nggak usah dibaju begini aja, artinya di sini kan terlihat sekali apa yang diajukan di sana sama-sama ditandatangani oleh Profesor Dr. Otto Hasibuan dan Ibu Sordame serta Ibu Kartika. 3 orang itu menandatangani menyatakan dokumen yang artinya menyatakan yang terpilih pada Munas Apkomindo tanggal 2 Februari 2015 itu adalah Rudi D. Muladi dan Faas. Ini sangat bohong dan palsu, karena faktanya aja tidak sesuai, kemudian juga di akte tidak seperti itu. Kemudian Profesor Dr. Otto Hasibuan dan juga Sordame serta Kartika menuliskan untuk eksepsi dan jawaban di Pengadilan Jakarta Pusat ini, nama-namanya adalah Ketua Umumnya Rudi Mustia, Sekjennya Rudi D. Muladi, dan bendaharanya Gunarto. Itu pun tidak benar karena faktanya adalah Suharto Juwono. Jadi banyak sekali ketidakbenaran. Oleh karena itu, pertama mungkin disorot bahwa saya menyatakan wartawan Biskom tantang, ya tolong disampaikan oleh teman-teman. Wartawan Biskom tantang Profesor Dr. Otto Hasibuan MM untuk bedah kasus Apkomindo karena banyak pemalsuan. Kami akan mempertanyakan dan minta pertanggungjawaban, paling tidak klarifikasi apakah Profesor Dr. Hasibuan dan kawan-kawan ini ikut terlibat dalam pemalsuan tersebut, karena ini terlihat sekali kan berbeda. Kemudian juga kami menyatakan, karena di persidangan saya tantangnya itu saya sampaikan di persidangan sebelumnya tanggal 25 Agustus, saya sampaikan di persidangan, tentu didengar oleh Ibu Sordame dan Ibu Kartika, juga majelis hakim ya. Artinya akhirnya saya tuliskan Otto Hasibuan tidak berani, teman-teman, menerima tantangan wartawan Biskom, sangat tidak berani, karena memang kalau di pengadilan kan harus taat ya, karena alasannya adalah menunggu putusan, karena tadi disampaikan akan saling bertentangan gitu, tapi kebenaran jangan khawatir, kebenaran pasti akan terungkap, karena ini ada pemalsuan-pemalsuan. Saya berharap nanti di Mahkamah Agung bisa memutuskan dengan adil, karena ini datanya palsu. Saya juga akan membuat laporan, artinya memang ada pemalsuan-pemalsuan yang sangat nyata. Di pengadilan ini, meskipun memang putusannya tidak diterima, itu bukan berarti putusan itu ditolak ya, artinya kami bisa mengajukan lagi, baik nanti sampai ujungnya pun masih bisa melakukan upaya hukum terus, karena bukan ditolak, artinya baru tidak dapat diterima. Namun inilah sebuah perjuangan yang juga disampaikan sudah 10 tahun, sejak tahun 2011. Bahkan banyak yang sangat memalukan ya, terutama saya sampaikan Pak Hidayat Cokrojoyo bahwa saya menanyakan bagaimana bisa mengadakan munaslup karena harus ada 2/3 DPD. Dia menyatakan sejak dibekukan itu tidak ada lagi DPD. Jadi Anda yang DPD Apkomindo akan merasa mentertawakan sikap-sikap. Dan tadi yang menarik, jadi meskipun putusan tidak dapat diterima, ada yang menarik. Hakim menyatakan saya diperbolehkan mempublikasi rekaman video YouTube yang ada kesaksian tidak benar dari Pak Hidayat yang menyatakan sesuatu yang tidak benar. Dan yang juga memalukan adalah kesaksian Bapak Kris Iwan Japari yang selalu menjawab dengan kata-kata saya kira jawaban saya sama dengan Pak Hidayat. Selalu jawab saya kira jawaban saya sama dengan Pak Hidayat. Itu sangat memalukan dan benar-benar memalukan. Jadi katakanlah pada saat hari ini tidak dapat diterima, tapi kebenaran itu tidak bisa hilang. Kita tetap berjuang, kita tetap bersemangat. Saya berharap teman-teman media
menyoroti perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji ini, terutama Pak Otto Hasibuan. Pak Otto Hasibuan, saya tantang Anda dimanapun untuk berdebat kasus Apkomindo. Dimanapun, sampai Bapak menang pun dimanapun saya akan tantang, karena di sini sangat terbukti tanda tangan Bapak, ya kan, tanda tangan orang seperti Bapak yang sangat terkenal, tetapi berbeda-beda. Apakah Bapak ikut terlibat dengan pemalsuan ini, atau Bapak juga korban, tapi nama Bapak akan tercemar dengan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji. Jadi sekali lagi tolong diviralkan. Saya benar-benar menantang, karena ada tidak keadilan, ada tindak-tindak pemalsuan dalam perkara Apkomindo. Dan yang menarik tadi, sebentar saya keluarkan, ini pegang dulu. Saya juga sebelum sidang, saya juga mengecek, karena bukan hanya ada 2 data-data, itu semuanya totalnya versi mereka itu totalnya ada 8 ya, ada 8. Termasuk yang berbeda lagi saat ini upaya kasasi yang dilakukan pada persidangan yang di Jakarta Timur. Jadi totalnya itu ada 8, 2 minimal sangat ketara. Saya sengaja menyoroti Pak Otto Hasibuan karena ini jelas-jelas sekali tanda tangannya Pak Otto Hasibuan. Kemudian yang menarik lagi, websitenya kan sekarang sudah tahun 2021. Kepengurusan mereka sebenarnya kalaupun benar terpilih itu 2015 sampai 2018. Tapi secara sepihak dia ganti periodenya menjadi 5 tahun, 2015-2020. Jangan lupa, saat ini sekarang sudah tahun 2021. Jadi siapa mereka yang menjadi ketua umumnya? Tidak ada. Dan waktu itu websitenya tidak bisa diakses. Dan hari ini tadi saya sampaikan juga bahwa websitenya sudah kadaluarsa. Bayangin, organisasi besar sebesar Apkomindo yang menyita banyak perhatian masyarakat, dan uang itu diambil semua oleh mereka, dialihkan kepada mereka, tapi untuk mengurus website saja hari ini kadaluarsa. Tolonglah tahu aturan, tahu malu lah. Belum lagi di aktenya dituliskan bahwa pemegang saham, dihadiri para pemegang saham, itu juga sangat memalukan. Jadi saya berani yakinkan, meskipun dia menang secara pengadilan, nanti siapa yang berani berhadapan dengan hukum, karena setelah ini pasti ada acara hukum pidana. Seperti saat ini pun saya melaporkan atas peristiwa pidana yang saya sempat ditahan atas laporan palsu mereka di Bareskrim. Jadi saat ini pun jelas sedang berproses laporan saya yang saya sempat ditahan tanpa melakukan kesalahan. Itulah perbuatan-perbuatan yang sangat tercela dan mencoreng institusi penegak hukum di Indonesia. Tetap semangat kawan-kawan, dan pastikan kebenaran akan terungkap. Dan saya sampai kapanpun akan minta klarifikasi Pak Otto Hasibuan atas keterlibatan beliau. Apakah Pak Otto Hasibuan dan kawan-kawan ini terlibat, atau mereka juga korban atas spekulasi data-data yang seperti ini. Ini sangat memalukan dan tidak akan mungkin bisa dijawab oleh kita semua. Yang hanya bisa menjawab adalah Pak Otto Hasibuan, Sordame, dan Ibu Kartika, yang memalukan institusi negara, karena ini pemalsuan, jelas pemalsuan. Kalau bukan pemalsuan, saya tidak mungkin berani menampilkan diri, memperlihatkan tulisan-tulisan ini. Ini benar-benar sebuah pemalsuan. Saya tidak menyalahkan pengadilan, karena tadi kan tidak bisa menyalahkan pengadilan, tapi pelaku-pelaku mereka lah yang mengelabui pengadilan. Pengadilan di sini harus menghormati sebelum putusan yang sebelumnya. Jadi kita tetap menghargai keputusan apapun, kita tetap berjuang, dan teman-teman media lah yang top yang akan mengupas, mempublikasikan kebenaran, dan kebenaran pasti akan dimenangkan. Terima kasih.